Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama di siang hari ini. Baca kembali dalam serial diskusi online-nya dan kali ini mengusung satu tajuk tragedi KPK. Nah, barangkali Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, kalau kita memperhatikan situasi hari ini, situasi yang benar-benar bikin prihatin, sangat merisaukan karena salah satu lembaga yang dulu dikreasikan untuk bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam pengertian mengawal setiap agenda pembangunan supaya para pejabat bisa berada dalam koridor yang sesuai dengan panggilan tugasnya, yaitu melayani masyarakat, tidak kemudian menilep uang yang dipercayakan untuk dikelola. Nah, saat ini sakratul maut lah, karena ya diserang dari berbagai sudut. Kalau kita melihat secara historik, paling tidak lebih dari 3 dekade KPK itu diserang habis-habisan dengan berbagai cara, mulai dari upaya revisi yang berulang-ulang, dan kebetulan saat ini sudah tercapai tujuan revisi tersebut. Ada hak angket, ada teror dan intimidasi, tidak hanya kepada para staf, penyidik, tapi juga bahkan terhadap pimpinan KPK. Lalu yang terakhir kita melihat serangan itu lalu dari sisi framing isu yang sensitif yang sebetulnya tidak ada kebenarannya begitu, tapi karena kebohongan ini diulang-ulang terus, akhirnya kayak menjadi satu kebenaran tersendiri di kelompok-kelompok yang kemudian menjadi konsumsi isu ini. Dan terakhir, akhirnya seolah-olah ya memang dibunuh benar-benar karena tidak ada satu pun organ negara atau kekuasaan negara ini yang menyelamatkan. Kita lihat MK posisinya menolak pengujian formil, lalu mengambil sebagian kecil saja materi dalam pengujian material, artinya dia kemudian menerima permohonan dari para pemohon. Tapi itu tidak kemudian menyelamatkan KPK karena revisi yang saat ini ada itu telah mengubah banyak hal dari segi strukturnya, dari segi fungsinya, dan seterusnya. Bahkan kalau mungkin kita bisa melihat itu kayak juga menjauhkan semangatnya itu. Jadi apalagi saat ini masyarakat justru menjauhlah dari KPK, tidak seperti dulu-dulu ya gitu. Nah, mungkin itu pengantar singkat untuk melihat bahwa saat ini tragedi itu benar-benar terjadi. Kalau tadi mungkin dari sisi eksternal ya. Nah, bagaimana dengan internal saat ini? Kita lihat ada tes wawasan kebangsaan yang aduh, amboi rasanya begitu. Tes yang bermasalah secara hukum, moralitas, pimpinan KPK yang keluar dengan berbagai macam gimmick kontroversinya, masa sebagai pemimpin tertinggi di sebuah lembaga tidak kemudian menyelamatkan anak buahnya, tapi lalu bersepakat dengan kelompok-kelompok yang ingin menjauhkan orang-orang yang kemudian berprestasi, berintegritas, kredibel di bidang tersebut. Nah, itu sebagai pengantar singkat. Di tengah-tengah kita telah hadir 2 orang narasumber. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu Bivitri Susanti, SHLLM. Beliau adalah
pakar hukum tata negara atau pengajar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Beliau juga adalah peneliti Pusat Studi dan Kebijakan PSHK, dan beliau juga kebetulan menjadi Dewan Juri Baca. Terima kasih Bu Bivitri telah berkenan. Yang kedua, ini ada Bapak Jupri SHMH. Pak Jupri ini pengajar hukum pidana atau akademisi hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo, dan beliau juga tergabung dalam perkumpulan atau komunitas kawan Bung Hatta. Terima kasih banyak ya Pak Jupri, jauh-jauh dari Gorontalo nih. Terima kasih banyak, Bung. Siap. Baik. Siap, Bu Neles. Mungkin kita mencoba untuk mengulas tadi ya, kenapa itu menjadi tragedi. Saya akan memberikan kesempatan yang pertama untuk Bu Bivitri dulu. Memberikan pandangan atau catatan kritis dari Ibu terkait dengan bagaimana sesungguhnya posisi KPK saat ini, apakah semakin baik, apalagi tadi ya, ada putusan MK itu, dan masa depan pemberantasan korupsi seperti apa. Dan mungkin bisa dikaitkan juga dengan permasalahan internal KPK saat ini. Dari aspek hukum tata negara ini bagaimana, Bu? Dipersilakan. Ya, terima kasih. Maaf, Bu. Suaranya nggak ada. Atau saya Oke, udah bisa ya sekarang ya? Ya, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih semuanya, perkumpulan baca, terima kasih sekali. Saya senang ada dalam ruang diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan banyak sekali di antara para komunitas dan kawan-kawan perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award yang ikut diskusi, karena menurut saya semakin kita menyebarluaskan kesalahkaprahan ini akan semakin bagus. Karena pertanyaan dari Bung Neles tadi sangat penting. Sebenarnya ini apa yang terjadi, dan diletakkan dulu duduk perkaranya sebenarnya seperti apa. Nah, saya ada suatu bahan paparan yang sebenarnya kalau boleh saya daur ulang begitu ya, kawan-kawan, Ibu dan Bapak sekalian, karena ini suatu materi yang sebenarnya saya sudah gunakan di tempat lain, tapi saya kira akan sangat relevan ya, dan saya kira masih penting untuk disebarluaskan, karena saya ingin mengajak kita semua menempatkan tes wawasan kebangsaan ini terhadap pembunuhan KPK ya, dalam konteks besar pemberantasan korupsi gitu. Jadi itu yang kita perlu lakukan menurut saya, karena saya ingat diskusi baru tadi pagi ada diskusi dengan sebuah radio, dan beberapa sebelumnya juga muncul, tapi tadi pagi yang betul-betul saya kira berarti kita mesti kurang kuat untuk mendiskusikan. Ada yang sempat mengatakan misalnya itu kan cuma 75 orang dibanding dengan 1.200 sekian yang lulus. Bukankah ini hanya orang-orang yang nggak lolos tes, kemudian kesal, kemudian protes dan menjadi isu nasional. Ini yang kita harus bongkar, jadi mitos-mitos ini. Jadi ada 3 mitos yang ingin saya ajak Ibu Bapak, kawan-kawan untuk bongkar rame-rame untuk melihat apa sebenarnya yang tengah terjadi. Mitos 1 dulu ya Ibu dan Bapak, soal 75 pegawai KPK hanya keluhan orang-orang gagal tes.
Jadi ini perlu diluruskan karena kita ibaratnya kalau teman-teman ibu bapak mungkin suka pakai peta Google Map begitu atau apapun map zaman sekarang yang interaktif itu bisa di zoom ya jadi besar gitu. Nah kita itu harus melakukan zoom juga nih terhadap kondisi di KPK. Tapi zoomnya kita bikin yang justru lebih perspektif yang lebih besar gitu bahwa ini bukan masalah kepegawaian. Jadi bukan misalnya saya dengan kantor saya terus saya dipecat, bukan itu. Tapi ini adalah sebuah lembaga pemberantas korupsi yang memang harus independen. Jadi saya ingatkan kembali, saya kira harus kita ingat terus, by definition yang namanya korupsi itu akan selalu terkait dengan kekuasaan. Sehingga dimanapun di dunia ini pasti namanya lembaga pemberantas korupsi yang efektif itu harus diletakkan letaknya itu independen. Jadi secara hukum tata negara bidang kajian saya memang kalau mau efektif karena dia akan mengobrak-abrik dalam tanda kutip kekuasaan, ya namanya juga korupsi ya, pasti penyalahgunaan kekuasaan, itu dia harus independen dari kekuasaan manapun. Nah, KPK kita itu justru bagus dan jadi model untuk banyak KPK lainnya di dunia ini. Makanya ada Jakarta chapter ya, Piagam Jakarta yang justru mengacu pada KPK-nya Indonesia. Terus prinsip independensi ini juga ada dalam UNCAC. Nah, ini yang pertama kali harus dilihat. Dan kita juga harus ingat bahwa karena tugas dari pemberantas korupsi tadi saya katakan mengacak-acak para maling yang duduk di tempat-tempat kekuasaan, jadi biasanya dia tidak diizinkan untuk menjadi efektif oleh para penguasa. Kenapa saya pakai kata tidak diizinkan? Karena kita juga mesti memahami dalam sebuah sistem ketatanegaraan, aktor politik formalnya adalah orang-orang yang duduk di DPR, duduk di lembaga kepresidenan, dan di jajaran pemerintahannya, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Mereka biasanya cenderung tidak suka, padahal at the same time mereka adalah pembuat kebijakan. Ya kan, makanya suka ada istilah sekarang dalam korupsi itu state capture atau regulatory capture gitu, yang artinya aktor-aktor yang membuat regulation itu ataupun intinya state institutions itu dipergunakan oleh orang-orang untuk melahirkan kebijakan yang sebenarnya koruptif gitu. Nah, jadi karena itu kita punya sejarah panjang. Saya pinjam nih dari infografis yang sudah tersedia dari Detik. Ada beberapa lembaga sebelum ini, paling tidak ada 7 lembaga sebelum ini yang memang selalu dibunuh gitu, karena ketika dia mulai efektif, dia mulai tidak disukai, dimatiin aja sekalian begitulah dalam bahasa sehari-hari. Nah, jadi alih status pegawai KPK ini memang akibat dari upaya pelemahan KPK pada 2019 yang dilakukan dengan 2 hal. Pertama, revisi Undang-Undang KPK itu sendiri dengan Undang-Undang 19 2019. Tapi juga ada yang kedua, jangan sampai lupa, karena itu berdekatan sebenarnya, yaitu dipilihnya pimpinan KPK yang sangat bermasalah dalam hal rekam jejaknya. Jadi bukan mengada-ada, saya kira kita semua bisa ingat dulu bagaimana ketua KPK yang sekarang sebelum dipilih punya catatan rekam jejak yang sangat buruk ya, karena terkait dengan penghilangan barang bukti. Kalau kawan-kawan ingat buku merah ya, kasusnya. Jadi ada beberapa kasus juga ya etik, tapi kemudian toh ia yang dipilih begitu. Nah, jadi saya tidak mengajak kita semua untuk melihat like and dislike secara personal, tapi lihat rekam jejak. Selalu begitu ya, sama kan. Dalam memberikan Bung Hatta Anti-Corruption Award juga biasanya perkumpulan baca akan melihat rekam jejak gitu, karena itulah yang terpenting untuk melihat kinerja maupun komitmen dan integritas seseorang dalam pemberantasan korupsi, konsisten atau tidak. Nah, jadi kita kemudian bisa sampai pada mitos kedua nih yang saya kira juga harus kita bereskan dulu begitu, bahwa katanya TWK itu ya itu tadi ya tidak ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang KPK. Jadi perlu diterangkan secara hukum bahwa memang ini adalah salah satu akibat dari revisi Undang-Undang KPK. Tapi perlu saya tekankan di sini, sebenarnya istilah tes wawasan kebangsaan itu yang bisa
saya sengaja pakai kaos ini juga ya. Saya juga belum lolos nih tes wawasan kebangsaan atau TWK itu tidak disebut-sebut Ibu dan Bapak dan kawan-kawan. Sama sekali tidak. Undang-Undang 19 2019 itu menyatakan soal pasal 69C itu ya, pengalihan status pegawai KPK, tidak menyebut TWK, dikatakan alih status. Dan kita sudah dengar 2 hari belakangan ini beberapa anggota DPR sebagai pembuat revisi Undang-Undang KPK sudah menyatakan juga secara terbuka, oh original intent dari kami memang hanya pengalihan, bukan pemecatan. Beda ya, pengalihan dengan pemecatan itu beda. Cuma alih status, kalau yang sedang dilakukan itu pecat. Dan pecat itu didasarkan pada tes ini. Nah, tes ini tidak disebut-sebut di Undang-Undang 19, kemudian ada PP, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, tentang pengalihan status pegawai KPK, juga tidak menyebut, tidak ada TWK ini, baru ada Perkom Peraturan KPK Nomor 1 2021. Baru di situ dinyatakan penggunaan tes wawasan kebangsaan oleh BKN gitu. Dan satu catatan lagi adalah tadi Bung Eles sempat menyebut juga, saya kira perlu kita ketahui, juga ada putusan MK yang menyatakan bahwa pengalihan status itu tidak boleh merugikan. Ini untuk perkara 70. Jadi sekedar mengingatkan, ada 7 perkara di Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini diputus. Salah satunya itu yang uji formil diajukan oleh beberapa tokoh dan mantan komisioner KPK, dan beberapa tokoh itu juga ada beberapa anggota perkumpulan baca ya, ada Mbak Natalia Subagio dan juga Mbak Betty, juga sebagai pemohon uji formil 1 dari 7, namun juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ada satu yang perkara 70 ini yang saya tulis di depan, ini yang diajukan oleh UII, formil dan material. Kalau formil itu kan prosesnya ya, yang formil semua ditolak, jadi dia juga ditolak, tapi ada bagian materialnya yang menyangkut pasal per pasal. Nah, dalam salah satu putusan itu, pertimbangan hukum dari MK mengatakan bahwa pengalihan status itu tidak boleh merugikan. Ya, jadi memang sesuai dengan original intent-nya si pembuat undang-undang, seperti yang diungkapkan secara terbuka oleh paling tidak yang saya catat itu 2 anggota DPR perumus yang sudah mengatakan seperti itu. Nah, jadi baru muncul di Perkom itu, dan perlu saya katakan bahwa non-job memang hari ini atau sebentar lagi akan ada pelantikan ya besar-besaran, tapi ada SK yang keluar juga, SK 652 2021 untuk 75 orang yang dinyatakan PNS tidak memenuhi syarat. Nah, mereka ini diminta menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya, alias mereka di non-jobkan. Ini tidak ada dasar hukumnya non-job. Jadi di satu sisi saya kira 2 hal sih dari non-jobnya, dari hasil TWK ini. Yang pertama adalah memang ada penyingkiran pada 75 orang itu, dan penyingkiran ini dilakukannya secara halus dan tidak halus gitu ya. Awalnya halus, nggak dikasih pekerjaan kan, secara psikologis juga mereka mulai, saya kira Ibu dan Bapak kawan-kawan sempat nonton beberapa acara di media sosial. Tentu saja kalau kita datang ke kantor cuma cek email, cek WA, tapi dapat gaji, itu terganggu. Pada akhirnya akan resign. Biasanya kan begitu ya. Tapi yang kedua yang lebih penting dari itu, menurut saya ini sebenarnya sudah obstruction of justice. Tidak dalam parameter undang-undang, tapi menghalangi pelaksanaan pemberantasan korupsi. Mengapa? Nah, ini saya mau kasih ini ya, Bung Nela, sedikit yang sekalian mengcounter orang-orang yang bilang ini 1.200 sekian lolos, 75 ini cengeng amat gitu. Padahal kita mesti lihat statistiknya agak salah tuh. Statistiknya mesti dilihat ada penyidik itu di KPK itu jumlahnya tidak banyak. Saya tidak hafal persis ya, tapi saya kira 80-an lah orangnya. Nah, 20-annya itu termasuk yang 75. Jadi sepertiga ya, itu seperempatnya itu disingkirkan gitu ya. Jadi statistiknya dilihat dari situ, dan ingat juga statistik itu diletakkan pula dalam konteks bahwa di dalam tubuh organisasi KPK yang besar, KPK itu beda, dia juga penegak hukum. Jadi di dalamnya itu ada pegawai-pegawai administratif, SDM biasa ya, dalam semua kantor pasti ada biro hukum dan lain sebagainya, tapi ada yang penegak hukum. Penegak hukum ini penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Dalam sistem hukum Indonesia,
Nggak semua orang bisa menjadi penegak hukum. Saya misalnya, saya tidak boleh jadi penyidik, karena kualifikasinya ada ketentuannya dalam undang-undang. Salah satunya yang utama adalah polisi. Penuntut umum, saya mau belajar sampai jadi yang tertinggi pun tidak bisa kalau saya bukan jaksa, gitu ya. Jadi itu ada dalam sistem hukum kita. Nah, KPK itu juga punya penyidik dari kepolisian dan penyidik independen. Begitu pula halnya dengan penyelidik, kalau penuntut itu dari kejaksaan semua, begitu ya. Tapi intinya KPK ini bukan kantor biasa, dia lembaga penegak hukum. Jadi tulang punggungnya yang bikin dia jalan ada OTT, ada pembongkaran perkara besar 2 menteri ya sampai sudah di OTT, ada apa? Ada lagi OTT bupati ya dan lain sebagainya. Itu karena adanya para penegak hukum itu. Nah, semuanya, hampir semuanya sekarang dikeluarkan. Jadi kita mesti lihat konteks itunya. Jangan lihat 1.200 banding 75, bukan. Tapi apa sebenarnya fungsi dari sebagian dari 75 orang itu, dan berapa lama sebenarnya mereka sudah bekerja. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak kawan-kawan lihat, ada orang-orang yang dari awal KPK berdiri ya, jadi sudah 16 tahun lebih, 17 tahun, ada yang di atas 10 tahun, itu banyak sekali yang membangun sistem begitu ya, tidak hanya sebagai penyidik-penyelidik, tapi juga ada orang-orang yang misalnya membangun sistem, katakanlah ada yang mengusulkan perbaikan pendanaan partai politik supaya mengurangi korupsi misalnya ya. Terus saya sendiri sebagai dosen sering kerjasama untuk melakukan training untuk kurikulum anti korupsi ataupun untuk para pemantau proses pengadilan korupsi gitu ya. Nah, itu orang-orang kayak begitu yang disingkirkan. Ya, jadi sekali lagi jangan bandingkan dengan secara statistik tadi. Saya sudah menandai waktu, saya akan selesaikan sedikit lagi. Nah, jadi ini yang kita harus lihat sama-sama. Oke, mitos nomor 3 nih, TWK tidak punya masalah hukum. Nah, ini juga masalah. Karena ternyata TWK itu tadi ya tidak ada dasar hukumnya, baru muncul di Perkom 1 2021 tadi. Dan itu pun kalau kita lacak lebih lanjut juga unik tuh, karena saya tidak punya ininya ya, rekaman yang terang sekali begitu ya. Tapi kalau mendengar wawancara dari berbagai pihak, sebenarnya masuknya pasal mengenai penggunaan TWK itu juga lumayan bermasalah karena munculnya di belakangan hari. Karena kan PP Perkom itu dilakukan atau dibuat dengan mengundang berbagai stakeholders gitu. Jadi beberapa orang cukup tahu persis prosesnya, terus tahu kok ada istilah TWK gitu. Nah, dan yang kedua, TWK itu juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebenarnya good governance. Kenapa melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan tentunya juga kemudian melanggar negara hukum? Karena 2 hal menurut saya. Yang pertama adalah lepas dari kita setuju tidak setuju terhadap TWK, terhadap pegawai KPK ini, namanya tes dimanapun ya, jangan karena alasan ini bekerja untuk negara terus jadi merah putih gitu, jadi boleh diperlakukan apa saja. Tidak boleh begitu. Nah, itulah namanya good governance, AUPB, asas umum pemerintahan yang baik. Harusnya ada transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana caranya? As simple as misalnya semua hasil itu harusnya tahu ya, harus diketahui. Kenapa sih misalnya 75 orang itu tidak memenuhi syarat? Itu ternyata tidak pernah diumumkan, Ibu Bapak, kawan-kawan. Silakan ditanya kepada para 75 orang itu sendiri. Enggak pernah. Jadi mereka, saya kurang paham penilaiannya ya, karena saya bukan orang BKN. Tapi kalaupun misalnya ada skor, itu nggak pernah dikasih tahu. Atau kalaupun tidak skor, kemudian diumumkan oleh Ketua BKN, Kepala BKN, bahwa ini ada yang merah, tidak bisa lagi dibina. Saya nggak kepikir sih orang yang udah begitu membongkar perkara besar-besar dibilang tidak bisa lagi dibina, seakan-akan lebih parah dari teroris gitu ya, ininya tidak berkebangsaannya. Itu misalnya apa sih kriterianya merah? Atau apa kriterianya ternyata masih bisa dibina, kuning atau apapun lah warnanya begitu ya. Itu tidak pernah dijelaskan. Nah, itu bukan good governance. Dan juga misalnya perlakuannya harus sama. Harusnya misalnya kalau wawancara, memang dia beberapa layer ya, isi tes, itu ada esai, terus diverifikasi melalui wawancara.
Tapi di kantor manapun yang profesional, termasuk negara yang good governance, harusnya perlakuannya sama. Wawancara kalau misalnya 1 orang 1 jam, ya 1 jam semua. Dengan transparansi. Kenalkan, kan biasa begitu ya kalau kita mau wawancara kerja. Nama saya ini saya akan melakukan wawancara ini. Terus saya mohon izin rekam, kadang-kadang rekam, kadang-kadang tidak. Tapi perlakuannya harus sama. Nah ini kan ada yang diwawancara cuma setengah jam, ada yang 2 jam, ada yang oleh 1 orang, ada yang oleh 2 orang gitu. Dan yang kedua, kenapa juga melanggar negara hukum? Karena ternyata pertanyaan-pertanyaannya juga melanggar HAM. Misalnya ya, kan kita sudah mendengar ya soal pertanyaan mau lepas jilbab atau tidak, atau misalnya yang melanggar privacy ya, kenapa belum menikah, Anda punya hasrat atau tidak, itu sebenarnya melanggar hak asasi manusia. Saat ini tengah diperiksa oleh Komnas HAM karena sudah diadukan ke Komnas HAM. Nah, ini yang beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi usulan solusinya ada beberapa yang sudah tidak up to date. Tapi intinya kalau tadi Bu Meles tanya, jadi gimana nih ya sebenarnya KPK yang sekarang seperti apa? Menurut saya inilah yang sangat kita khawatirkan dari dulu sejak revisi Undang-Undang tahun 2019 itu, bahwa ada 2 kemungkinan. Satu, KPK-nya lemah selemah-lemahnya, karena menurut saya dan menurut banyak teman-teman itu 75 orang itu bisa dibilang lapisan terakhir di mana kita masih bisa berharap pada lembaga KPK. Kalau pada pemberantasan korupsi, ya saya kira kita perkumpulan baca dan banyak organisasi lainnya, itulah tumpuan pemberantasan korupsi sekarang ketika kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada KPK. Nah, tapi yang kedua ini berbahaya, yaitu kalau KPK dijadikan alat kekuasaan. Karena sekarang orang-orang yang berintegritas disingkirkan, sementara orang-orang yang rekam jejaknya dipertanyakan, sangat dipertanyakan, bahkan ketika ia sudah jadi ketua pun masih ada etik ya, soal helikopter dan lain sebagainya, itu pelanggaran etik maksud saya, itu akan bisa dijadikan alat supaya misalnya aktor-aktor tertentu yang terkait dengan penguasa tidak diacak-acak, sementara yang mungkin lagi ditarget bisa ditarget gitu. Itu kalau jadi seperti itu, KPK akan jadi senjata yang sangat mengerikan buat demokrasi kita. Gitu. Jadi itu yang saya kira sebagai lontaran awal. Saya kira nanti kita lebih baik diskusi lebih panjang lagi. Tapi yang jelas kebetulan saya pas lagi ngajar sesi hukum tata negara ini soal sejarah tata negaraan, dan baru tadi pagi saya baca lagi materi dari Bung Hatta gitu ya. Jadi saya baca materi itu rasanya sedih. Saya terbayang seorang Bung Hatta melihat apa yang sekarang tengah terjadi, itu pasti akan sangat memukul ya saya kira. Dan kita sempat 17 tahun lumayan happy dengan kondisi pemberantasan korupsi, IPK naik dan lain sebagainya, terus tiba-tiba sekarang dimatikannya dengan cara seperti ini. Dan seperti tadi saya katakan, mungkin saja KPK jadi senjata untuk penguasa gitu, kalau kita biarkan seperti ini. Jadi janganlah dibiarkan, kita lawan terus. Intinya adalah kalaupun ini pada masalah kepegawaiannya banyak sekali yang bisa kalah, tapi secara narasi dan perlawanan harus kita giatkan terus supaya pemberantasan korupsi tetap jalan terus with or without KPK gitu. Nah itu dulu Bu Meles, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bivitri untuk pemaparannya. Sangat menarik ya. Tadi ada 2 hal terakhir yang sangat ini ya, semacam kesimpulan untuk melihat situasi KPK saat ini dengan ada 2 kemungkinan. Dia bisa lemah selemah-lemahnya atau bisa jadi alat. Nah, dua-duanya bahkan rasanya berkelindan ini. Jadi ya kita lihat saja, mungkin tidak lama lagi, dalam waktu yang dekat ini pasti akan kelihatan semua kok. Karena sekarang saja sudah kelihatan, oh pimpinannya begini ya, dan seterusnya. Baik, saya harus bergeser ya ke Pak Jupri dulu. Bang Jupri,
Nih Oke, siap Bang. jauh-jauh dari Gorontalo ini harus dikasih banyak waktu juga nih. Wah. Jadi pembacaannya Bang Jupri, Pak Jupri melihat situasi KPK, terutama juga membaca soal materi ya, materi undang-undang, kalau itu dalam konteks keilmuan hukum pidana, kira-kira mendukungkah materi tersebut ya, materi-materi undang-undang yang ada, khususnya untuk kemudian soal pemberantasan korupsi. Nah, apakah ada catatan juga terhadap putusan MK kemarin? Lalu soal tes misalnya, hal-hal yang merusak citra kelembagaan KPK sekaligus juga mengkhawatirkan ya pemberantasan korupsi ke depan gitu. Saya persilakan Bang Jupri. Iya, terima kasih banyak Bu Neles. Kedengaran nggak? Mantap. Oke, siap. Jadi terima kasih banyak. Yang pertama-tama tentunya ucapan terima kasih kepada teman-teman dari Bung Hatta. Kemudian ada Mbak Bivitri juga. Terima kasih banyak Mbak. Ini mungkin pertemuan kesekian kalinya. Kemudian ya ucapan terima kasih banyak juga untuk Bung Neles yang memberikan kesempatan untuk berbagi ya. Jadi sebenarnya kami di Indonesia bagian timur ini juga ya termasuk mengikuti perkembangan yang sangat menarik bagi kami, karena kalau kita berbicara mengenai pemberantasan korupsi, ya saya rasa KPK. Bang, sorry. Sekarang enggak? Ya, Oke. Saya pakai yang satu ya. Siap. Soalnya jaringan yang satu agak ini. Jadi harapan kita memang di saat ini adalah KPK, tetapi setelah melihat perjalanan KPK itu sendiri, kalau saya sendiri umpamanya mulai bergabung di teman-teman di Makassar kemarin itu masih di jilid 2 ya, masih di zaman-zaman Antasari, dan kita memang betul-betul menemukan bagaimana banyaknya serangan-serangan yang dilakukan ketika dia kemudian bersentuhan dengan penguasa. Jadi saya ingat saat itu masih besannya ya, besan Pak SBY kemudian disentuh oleh KPK, belum lagi Senturi. Itu kemudian ya tiba-tiba ada kasus ya, kasus yang bagi kita juga menarik sebenarnya. Menariknya adalah ya ketika dia ditetapkan jadi tersangka kemudian dianggap sebagai otak dari pembunuhan, perempuannya saya tidak tahu sudah dari mana ke mana juga ya. Dan kenapa kita agak bingung, karena ini pola ini kemudian terjadi di pimpinan KPK ya jilid 3 ya. Pada zaman Abraham Samad juga ya polanya sama. Pola sama, kita alhamdulillah di Mars Sulsel kemarin, karena kebetulan saat itu lagi ngambil studi S2, kita sempat di Mars Sulsel itu melakukan beberapa agenda besar di Sulsel untuk pendampingan, dan ya kita lebih banyak menemukan bahwa ternyata memang penguasa itu lebih banyak bermain ya. Jadi sampai ke rumah apa kita kunjungi ya, kemudian bagaimana pola-pola yang mereka lakukan, sampai tiba-tiba ada temannya yang mengatakan bahwa dia menggunakan HP ini segala macam. Ya itu semua adalah rekayasa. Nah, kemudian kalau berbicara dalam konteks yang lain, umpamanya untuk serangan-serangan KPK yang lain, ya kita melihat sebenarnya ya internal eksternal itu sangat berpengaruh sekali. Untuk internal sendiri saya masih ingat pada saat insiden 5 Oktober, mungkin masih ada yang ingat bagaimana kemudian KPK itu ya pada saat kasus Kakor Lantas Polri ya, KPK kemudian tiba-tiba ada gerakan ya, ada gerakan dari penegak hukum sebelah karena merasa institusinya terganggu ya, itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang juga ya sebenarnya masuk kategori obstruction of justice. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Bivitri itu ya betul sekali sebenarnya. Jadi ini adalah suatu tindakan menghalang-halangi atau merintangi ya. Kemudian untuk yang lain umpamanya untuk kasus Novel Baswedan juga ya kita ketahui bersama ini juga adalah tindakan-tindakan yang sama ya, tindakan yang sama termasuk untuk
serangan yang lain umpamanya dari sisi regulasi. Kalau bicara dari sisi regulasi, sebelum lahirnya revisi Undang-Undang KPK ini sebenarnya sudah banyak yang kita pernah lakukan kajian, baik itu yang dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman aktivis di Makassar kemarin, maupun oleh teman-teman di KPK sendiri. Jadi mulai umpamanya mendorong kemarin rancangan KUHP ya. Jadi di rancangan KUHP mungkin pernah mendengar istilah hakim komisaris. Ini juga sempat kita tentang dengan adanya istilah hakim komisaris yang nantinya akan digunakan atau biasanya digunakan sebagai alat untuk kemudian menolak semua pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh teman-teman di KPK. Selain itu kemudian sempat heboh juga di beberapa perkembangan mengenai draft rancangan KUHP dengan masuknya ya delik korupsi ya, kemudian menjadi delik umum atau tindak pidana umum, maka konsekuensinya adalah akan berdampak terhadap KPK itu sendiri. Karena apa? Ya kita masih ingat dulu pernah beredar mengenai adanya pengaturan range waktu ketika umpamanya undang-undang KUHP yang baru itu disahkan, maka cuma beberapa hari jangka waktunya, beberapa tahun diberikan jangka waktu untuk kemudian undang-undang tindak pidana korupsinya itu kemudian dianggap tidak berlaku. Konsekuensinya apa? Maka akan berdampak terhadap kerja-kerja KPK. Dalam konteks hukum acara pidana umpamanya, KPK ini bergerak dalam ruang ya hukum pidana formil. Sehingga mau tidak mau ketika hukum pidana materialnya, ketika delik korupsinya itu kemudian diubah atau kemudian dimasukkan, bukan lagi menjadi lex spesialis, Undang-Undang Nomor 3199, maka mau tidak mau KPK ini akan bertanya-tanya, ini ruang kerjanya di mana lagi? Karena di Undang-Undang KPK itu jelas menyebutkan bahwa ya dia ini bergerak untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto 20 2001. Nah, ini kalau kita berbicara dari sisi regulasi untuk hukum pidana materialnya. Nah, selanjutnya adalah kalau umpamanya kita mulai masuk ke wilayah putusan ya. Jadi di putusan MK yang nomor 70 itu memang betul sekali bahwa untuk yang masuk kategori uji materialnya ada beberapa pasal ya yang kemudian dinyatakan kemudian permohonan tersebut diterima. Artinya bahwa ya pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional. Memang yang menarik sebenarnya di situ adalah perdebatan ya yang diterima ini kan lebih banyak ke wilayah Dewas sebenarnya. Di Dewas yang awalnya berbicara mengenai izin ya. Jadi izin itu kemudian ya berubah ya frasanya, bukan lagi menggunakan kata izin tapi dengan pemberitahuan, tetapi tetap menggunakan jangka waktu 14 hari. Ya. Nah, cuman yang harus kita waspadai sebenarnya di sini adalah bukan hanya dengan diterimanya permohonan ini kemudian kita menganggap bahwa KPK ke depan itu tidak tersandra. Karena apa? Ada juga kemudian mengenai SP3 dan SP2D itu kan tidak diterima sebenarnya permohonannya. Anda bisa bayangkan di dalam KUHP ya yang menjadi acuan kita sebenarnya, undang-undang kita hukum acara pidana ya, SP3 itu kemudian dikeluarkan itu ketika tidak terpenuhi 2 alat bukti. Bukan persoalan adanya jangka waktu paling lama 2 tahun. Nah, ini kan agak berbahaya. Jadi memang agak tepat tadi ya Mbak Bivitri mengatakan bahwa jangan sampai KPK ini bukan lagi menjadi alat, kalau dulu kan alatnya rakyat gitu kan untuk berperan dengan koruptor. Sekarang menjadi alatnya penguasa. Alatnya penguasa dalam artian apa? Ya, BLBI itu sudah diselesaikan kemarin dengan menggunakan ya revisi undang-undang tersebut. Keluar SP3-nya. Nah, ini kan agak ngeri. Dengan alasan apa? Ya alasannya itu tadi. Sudah lama digarap ya. Sudah ya alasannya sudah lewat dari 2 tahun, undang-undangnya menyatakan bahwa sudah boleh dikeluarkan SP3. Mungkin menunggu dengan kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus yang lain ini masih banyak yang kemudian ya kasus Harun Masiku itu kemudian menyebut ada sekjen di situ, sekjen PD Perjuangan kan ada beberapa. Ya, di beberapa menteri. Nah, artinya apa? Bahwa memungkinkan ke depan ini akan keluar ya SP3 yang baru, atau lebih parah lagi kalau umpamanya keluar SP2D. Pada saat mau dituntut tiba-tiba keluar ya SP2. Nah, ini kan agak ngeri nih kalau tiba-tiba dikeluarkan itu ya. Nah, memang yang jadi persoalan lain sebenarnya agak rancu ketika ada sebuah lembaga yang ini kan satu rumah ya.
dia kemudian melakukan kerja-kerja penyidikan dan juga melakukan kerja-kerja penuntutan, tetapi kemudian mengeluarkan SP3. Itu agak rancu sebenarnya. Karena apa? Biasanya di dalam KUHP itu kenapa kemudian ada SP3 itu karena ini ruangnya berbeda. Di wilayah penuntutan itu wilayahnya kejaksaan, sedangkan untuk wilayah penyelidikan-penyidikan itu adalah wilayahnya kepolisian. Sehingga memungkinkan alat bukti yang kemudian digunakan oleh kepolisian ketika dilimpahkan ke institusi berikutnya, dalam hal ini adalah kejaksaan, dinyatakan ditolak atau ada perbaikan. Ya, artinya apa? Bahwa ini kalau umpamanya ruangannya ini beda rumah atau beda kamar. Untuk KPK sendiri, kalau umpamanya dia mengatakan bahwa ada SP3 atau SP2 bisa dikeluarkan oleh KPK, ini agak rancu. Karena apa? KPK itu di situ ada kepolisian, penyidiknya, di situ juga ada jaksanya, ada jaksa KPK, ya, sehingga agak tidak masuk akal ketika umpamanya di satu lembaga kemudian tetap diberikan suatu kewenangan untuk menerbitkan SP3 dengan SP2. Padahal ini satu rumah ini ya, satu rumah. Agak susah itu. Kan tidak mungkin umpamanya penyidiknya bekerja lain tanpa berkoordinasi dengan JPU-nya padahal dia satu rumah. Ya, kan tidak beralasan itu kemudian tiba-tiba keluar penyidikan, sprendiknya keluar, kemudian dinyatakan jaksanya ya katanya ada perbaikan atau umpamanya menggantung-gantung dulu ya, ini pola-pola di daerah seperti itu ya. Biasanya kalau ada perkara sudah disetorkan ya, dilimpahkan ke penuntutnya, tiba-tiba penuntutnya memberikan catatan-catatan yang panjang, akhirnya tidak limpah-limpahkan sampai detik ini. Nah, kalau ini satu rumah kan tidak masuk akal sebenarnya. Nah, yang lain juga sebenarnya yang harus kita waspadai adalah ya terkait itu tadi penghentian pejabat penyidik. Nah, ini kan kalau tidak salah kan diterima juga. Nah, saya rasa ini yang terkait dengan ya teman-teman di KPK saat ini. Bahwa kita tidak boleh agak aneh ketika mendengar istilah ada penyidik independen. Karena apa? Di Undang-Undang Narkotika ya, jadi di BNN itu, Badan Narkotika Nasional itu ada penyidik independennya. Jadi bukan murni semuanya itu adalah unsur kepolisian yang di dalam di sana. Ya kebetulan teman saya ada yang tahun lalu lolos sebagai penyidik ya di BNN provinsi di sini. Pas saya tanya, saya ini sebagai penyidik BNN. Ya, jadi dia itu sama dengan undang-undang dulu sebenarnya yang 30 itu. Jadi di undang-undang KPK yang lama itu ya sama, dia kan bisa mengangkat dan memberhentikan penyidik ya. Nah, kalau ini kan tidak. Karena apa? Dia langsung digarisbawahi di situ bahwa ketika dia diberhentikan sebagai SN, maka yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana ketika ada penyidik independen selama ini yang kemudian bukan lagi SN. Mungkin masih ada yang ingat, ada beberapa ya teman-teman Novel Baswedan dan kawan-kawan ini kan kemudian beralih ya. Kan ada juga kemudian di pengetahuan saya di aturan sumber daya manusia KPK di undang-undang yang lama, itu juga ya tidak semuanya kemudian ASN yang bergabung di dalam. Sehingga memang ya ini yang kita takutkan memang dijadikan sebagai alasan untuk bagaimana kemudian mengeluarkan pihak-pihak yang mungkin tidak sejalan atau memang sudah lama ditarget. Saya lebih tertarik dengan istilah lama ditarget sebenarnya. Ya karena ya teman-teman seperti Novel, kemudian ada beberapa teman-teman di Biro Hukum juga ya. Banyaklah Pak Ben ya, Bang Beni juga ternyata masuk juga ya. Saya lihat videonya kemarin kita bagikan di sini. Nah, ya mereka ini ya kita tahu bahwa teman-teman aktivis ya. Banyak kok di KPK itu adalah teman-teman aktivis. Nah, ketakutan kita apa? Ketika KPK kemudian dibersihkan dalam tanda kutip, mereka-mereka ini adalah aktivis-aktivis yang sebenarnya memiliki relasi banyak dengan aktivis-aktivis yang di luar di KPK, yang selama ini juga mendukung KPK. Ketika mereka kemudian sudah dikeluarkan, nah ini yang jadi soal. Kenapa kemudian menjadi soal? Biasanya kalau ada persoalan seperti ini, ya kita berikan contoh lah. Di pimpinan KPK selama ini, baru yang saat ini ada pimpinan KPK yang kemudian ada persoalan di KPK, tiba-tiba teman-teman tidak bangun tenda di sana. Biasanya paling cepat teman-teman aktivis di Jawa itu kemudian sudah bangun tenda semua ini. Ya, saya mengikuti banyak kasus yang dulu yang menyerang KPK. Ketika ada yang menyinggung KPK, teman-teman aktivis sudah turun ke jalan semua. Saat ini
ya itu tadi, karena citra lembaganya kemudian dirusak, jadi lembaganya ini dirusak ya oleh pemimpinnya sendiri ya, kita jujur aja sebenarnya. Ya, dirusak citranya ya. Yang terjadi tentunya masyarakat ya kalau kita sendiri sudah mulai berpikir juga lah, kalau sudah seperti ini apa bedanya dengan institusi-institusi lain umpamanya. Kepolisian, kejaksaan selama ini yang menjaga jarak dengan masyarakat ya sehingga ketika ada persoalan kadang masyarakat ogah untuk turun membela. Nah, kita takut juga KPK yang selama ini didukung oleh masyarakat Indonesia kemudian karena dirusak oleh orang internalnya sendiri, ini kemudian ya masyarakat juga tidak berdiri lagi di KPK. Sehingga ya mau tidak mau, ya kita harus kalau umpamanya membangun konsolidasi, ya saya rasa teman-teman tetap kita harus bangun konsolidasi ulang, mulai memikirkan ini, kemudian mendorong. Kalau umpamanya keluar SK ya mungkin teman-teman Mbak Bivitri, saya rasa ada pengalaman kemarin yang kemudian di P2NK Mbak ya. Ada yang di P2NK karena keputusan dari pimpinan, kemudian ternyata pegawai dimenangkan. Nah, itu salah satu pola yang mungkin bisa kita dorong. Kemudian di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada obstruction of justice. Saya rasa sudah saatnya juga ya. Jangan mentang-mentang orang KPK kemudian tidak mau dijerat dengan pasal tersebut. Karena ini juga adalah tindakan menghalang-halangi sebenarnya. Apalagi tadi Mbak Fitri sudah menyebutkan banyak perkara-perkara besar yang kemudian sementara mereka tangani. Ketika dia kemudian dinonjobkan dan diminta untuk mengembalikan itu perkara, ini agak berbahaya sekali sebenarnya. Ya cukuplah ada laptop ya anggota kepolisian laptopnya katanya dicuri di mobil ya. Ini agak miris juga. Ya terkait dengan yang buku merah itu tadi juga. Ya itu kan salah satu hal yang sangat miris sebenarnya. Tetapi ya itulah tadi pola-pola atau cara yang lebih vulgar ya. Ini saya anggap sudah vulgar memang untuk kemudian ya menghanguskan KPK itu sendiri. Sehingga ya mau tidak mau kita saat ini tentunya harus memang lebih banyak mendorong ya, mendorong teman-teman kita teman-teman yang di luar juga melakukan konsolidasi ya untuk kemudian tetap mendukung ya, mendukung teman-teman yang ya isunya dinonjobkan apa segala macam, kemudian tetap memberikan penguatan ke KPK, mendorong juga pimpinan KPK yang sepengetahuan saya ada yang sempat menghubungi, nah ini juga pelanggaran kode etik sebenarnya. Ya, menghubungi para pihak yang kemudian ter-OTT kemarin ya disinyalir ada pimpinan KPK yang selalu melakukan komunikasi-komunikasi. Nah, ini kan saya rasa sudah saatnya lah. Dewas itu sudah saatnya bergerak ya. Kalau dulu umpamanya bocor sprindik saja itu hebohnya luar biasa sekali. Ini bukan karena Bang WS ini senior saya bukan itu sebenarnya, tapi itu kan luar biasa sekali itu padahal cuma bocor sprindik. Kalau sekarang sudah bukan bocor sprindik lagi. Sudah banyak bocor OTT ya, sudah banyak kebocoran-kebocoran lain, ada pimpinan yang menghubungi. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya. Apakah Dewas kemudian berani memberhentikan orang-orang seperti itu? Atau umpamanya orang yang sudah sewenang-wenang ya di KPK itu sendiri. Itu saya mungkin untuk sementara Bung Neles. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Jupri. Wah menarik sekali ya. Lontaran isu-isu yang barusan disampaikan Bang Jupri dan juga Ibu Fitri. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya mau mengundang teman-teman yang mungkin mau bertanya dulu atau memberikan tanggapan dari pemaparan kedua narasumber tadi. Dipersilakan teman-teman. Ada? Bisa pakai fitur raise hand atau langsung nyalakan audionya. Baik, belum ada ya. Mungkin saya ada pertanyaan lanjutan. Tadi sebenarnya menarik ya untuk melihat kayak karena kan banyak pelanggaran nih yang terjadi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita mau mendiamkan ini ataukah mau bergerak untuk melakukan satu langkah upaya. Nah, kalau dari sisi hukum, apa saja nih langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk kemudian mengoreksi misalnya
eh, TWK yang bermasalah itu atau keputusan pimpinan KPK yang bermasalah, yang merugikan. Nah, lalu mungkin juga untuk beberapa persoalan yang lainnya. Belakangan dari Bang Jupri ini menarik tadi soal ada pimpinan KPK di sana. Karena kan kita mau melihat bahwa ini sebetulnya semua memperburuk citra KPK. Jadi adalah sebuah tragedi itu secara keseluruhan. Sehingga kemungkinan langkah-langkah yang dilakukan apa saja nih Bapak Ibu? Mungkin ke Mbak Bivitri lagi, kira-kira apa Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik, kita bisa diskusi panjang ya, tapi saya kira begini, kalau pertanyaannya kita mau gimana lagi nih? Kayaknya nggak bisa diam gitu ya. Tentu saja menurut saya kita tidak boleh diam, karena itu justru yang diharapkan oleh para koruptor begitu ya. Jadi kalau kita diam mereka mencapai tujuannya gitu. Jadi kita justru harus melawan dan barangkali pun ada dua sih. Jadi kalau KPK-nya sendiri ya, saya kira sebagai suatu institusi tadi kondisinya seperti yang saya sampaikan. Dia sekarang sudah lemah karena ada penyingkiran orang-orang itu, tapi dia bisa menjadi berbahaya karena digunakan oleh orang-orang yang sebenarnya ingin menggunakan isu korupsi untuk tujuan-tujuan kekuasaan gitu. Nah, jadi terhadap KPK-nya sendiri, saya kira kita mesti hati-hati. Yang perlu kita dukung menurut saya adalah si tulang punggung ini, yang 75 orang ini. Barusan saya baca juga kan ada yang harusnya dilantik ya, tapi 170-an orang yang mau dilantik juga menolak untuk dilantik pada hari ini gitu. Misalnya itu untuk menunjukkan ketidakjelasan ini. Jadi kalau misalnya soalnya ada beberapa yang mengandaikan ini proses yang normal begitu. Tapi masalahnya ini sama sekali tidak normal, tidak boleh terjadi di kantor manapun gitu ya, dengan kondisi di mana orang yang tidak lolos tes itu tidak pernah diberitahu sebenarnya hasilnya apa gitu misalnya ya. Nah, itu pada KPK-nya. Tapi pada pemberantasan korupsinya itu sendiri, saya kira tentu saja kita masih harus terus bergerak dengan menggunakan banyak institusi lain selain KPK, termasuk gerakan-gerakan masyarakat sipil itu sendiri, terutama teman-teman yang di luar Jakarta dan luar Jawa ya, saya kira kan juga gerakannya sudah semakin tumbuh gitu. Itu yang kita perlu fokuskan. Nah, kalau pertanyaannya kemudian secara hukum apa sih yang bisa dilakukan? Kalau saya sampai pada titik semua celah hukum yang bisa digunakan harus digunakan. Jadi kalau dalam advokasi kebijakan tuh saya ngajar advokasi kebijakan juga. Jadi saya kira ini suatu contoh kasus yang sangat menarik ya. Ada istilahnya litigasi strategis gitu. Strategic litigation ini istilah dari orang-orang pegiat HAM sebenarnya, tapi digunakan juga untuk advokasi kebijakan secara umum, yang mana suatu litigasi atau suatu upaya-upaya dengan jalur hukum itu dilakukan tidak dengan tujuan semata-mata harus menang di pengadilan, tapi tujuannya lebih banyak strategi untuk melawan gitu. Nah, jadi dengan konteks litigasi strategis, saya kira semua mesti dicoba. Semua tuh maksudnya apa? PT-UN itu soal kepegawaiannya, saya kira nanti para pegawai juga akan melakukan itu. Tapi misalnya di Mahkamah Agung tidak hanya PT-UN ya untuk pengadilan di bawah Mahkamah Agung, juga misalnya ada upaya-upaya lain, misalnya judicial review terhadap peraturan KPK-nya misalnya gitu ya. Karena kalau judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu diajukannya ke Mahkamah Agung. Itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya mau menguji lagi ke Mahkamah Konstitusi karena sebenarnya sudah ada pembangkangan konstitusi nih. Karena dalam pertimbangan hukum perkara nomor 70 2019 tadi itu yang yang saya ceritakan itu permohonan dari kawan-kawan UII itu dikatakan seharusnya pengalihan status tidak boleh merugikan pegawai KPK gitu. Jadi itu misalnya bisa dicoba juga begitu ya. Dan kalau mau cari soal-soal perdatanya, cari dalam saya bukan dalam arti mau
ini ya dalam arti secara negatif begitu, tapi itu tadi celah hukum manapun yang dipakai, yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan strategis mesti digunakan. Dan yang sudah dilakukan, saya kira semua sudah baca juga di media massa, sudah ada pengaduan ke Komnas HAM, ke Ombudsman juga sudah karena terkait dengan pelayanan publik ya. Dan ke Komnas Perempuan itu Mbak Tata dan kawan-kawan juga sudah mengadukan karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat bias gender dan sebenarnya pelecehan secara verbal pada perempuan. Itu semua dilakukan, sebagian sudah, sebagian belum, tapi saya kira sangat bisa dilakukan, tidak harus teman-teman KPK-nya, tapi siapapun, Bung Jupri misalnya, teman-teman saksi, teman-teman manapun bisa mengajukan juga dalam berbagai cara. Oh ya, ke Dewan Etik juga saya kira bisa saja dilakukan, tapi intinya adalah melawan gitu. Buat saya ini yang terpenting, karena pertama kita beradu diskurs, jadi saya kira kalau kita diam saja, saya khawatir asumsi-asumsi yang memang sengaja disebarluaskan, salah satunya melalui media sosial, percakapan-percakapan bahwa ini 75 orang cengeng, nggak lolos kok marah-marah, yang 1.200-an lolos kok, berarti mereka bego aja tuh, misalnya gitu ya. Nah itu kan harus dilawan. Kalau kita diam saja, kita kalah di diskurs, anggapan itu akan nempel di kepala banyak orang, dan akibatnya ini akan menjadi kenormalan-kenormalan baru gitu. Ini yang bahaya buat generasi ke depannya. Nah, kemudian yang kedua juga secara presiden nih, saya khawatir ini kan jadi kayak litsus ya. Zaman Orde Baru tuh ada litsus, penelitian khusus kalau kita terafiliasi entah dengan cara apa dengan PKI itu kemudian kita tidak bersih lingkungan ya, jadi susah dapat pekerjaan, mati perdata dulu istilahnya. Nah, saya ngeri ini kalau kita tidak lawan secara hukum dan secara wacana, dia akan jadi presiden buruk. Nanti ke depannya ini akan jadi saringan untuk orang-orang yang tidak sependapat dengan pemerintah gitu. Jangan-jangan nanti bukan cuma KPK nih, nggak tahu nanti lembaga mana saja yang kayaknya perlu disaring oleh penguasa akan disaring dengan cara ini. TWK dengan ini kan IMB sebenarnya, Indeks Moderasi Bernegara, punyanya TNI Angkatan Darat gitu. Jadi saya kira kita harus kritis untuk menyebarluaskan, membongkar mitos-mitos tadi supaya anggapan publiknya jangan ditelan terus, lama-lama dia akan jadi sesuatu normal yang baru gitu. Itu saya kembali kepada Bung Neles, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya, betul sekali. Saya lupa juga ya untuk mention bahwa ada problem dari sisi kesetaraan gender atau keadilan gender di sana ya, karena ternyata materi itu banyak yang bersifat seksis, pelecehan dan diskriminasi ya. Memang ini sangat memprihatinkan dan betul apa yang menjadi kritik dari teman-teman di luar sana. Lembaga anti korupsi tapi tidak ada korelasi di dalam materinya terkait dengan isu pemberantasan korupsi dan seterusnya. Nah ini memang problem profesionalisme betul ini dan mungkin problem-problem yang lain yang bisa dilihat dari sudut pandang yang lain juga. Tapi saya mau ke Bang Jupri lagi. Abang mungkin ada hal-hal apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Jalur hukum atau mungkin konsolidasi seperti apa yang bisa kita manfaatkan untuk membangun dan mendukung gerakan anti korupsi di Indonesia? Silakan Bang. Oke, makasih banyak Bu Neles. Ya, jadi kalau untuk pengkonsolidasian ya, jadi saya rasa dulu ya. Oke. Jadi saya rasa teman-teman di banyak jejaring ya sebenarnya, banyak jejaring yang kemudian sudah tergabung. Kalau untuk Bu Neles dengan kita sendiri umpamanya di teman-teman yang sekolah anti korupsi ID juga kan sebenarnya sudah mulai akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ke depan juga. Nah ini juga penting sebenarnya, termasuk teman-teman di kawan Bung Hatta yang kemudian teman-teman Prakarsai ya, teman-teman dari perkumpulan baca Prakarsai
itu kemudian bisa kita melakukan kegiatan yang mungkin sifatnya lebih besar lagi, dalam artian bahwa apakah kita akan melaksanakan webinar tetapi mungkin bisa antar daerah seperti itu. Jadi umpamanya untuk minggu ini berapa daerah ya, kemudian minggu berikutnya berapa daerah. Nah, ini saya rasa pola-pola seperti ini kemudian bisa kita lakukan karena apa? Untuk turun ke jalan biasanya kalau teman-teman Indonesia bagian timur hobi turun ke jalan, tapi saat ini pasti kita akan dibubarkan. Kalau bukan dibubarkan, kami pasti akan diserang lagi isu-isu menjaga jarak dan lain-lain. Nah, ini juga kan masih heboh juga, sehingga pola yang lewat online seperti ini ya, virtual seperti ini bisa kita dorong. Ya, tinggal kemudian bagaimana teman-teman, apakah perkumpulan baca kemudian mengajak teman-teman yang lebih luas lagi, ataukah umpamanya kita berbagi peran untuk minggu ini siapa yang tuan rumah dulu umpamanya ya. Umpamanya perkumpulan baca minggu depan teman-teman dari Makassar atau teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, itu kemudian bisa melakukan pola-pola yang sama dengan isu yang sama. Jadi tadi saya rasa Mbak Bivitri juga sudah memberikan anunya ya, titik fokusnya kita ini ke teman-teman yang 70 lebih itu. Ya, bagaimana kemudian isunya itu kita akan fokus ke sana, kemudian mendorong untuk bagaimana kemudian tetap terjaga isunya. Karena ya tentunya di luar juga ini lemparan isu dari pemerintah juga, ini kan kencang juga sebenarnya terhadap teman-teman. Nah, termasuk umpamanya sharing informasi kayak tadi, ya mungkin bisa share untuk materinya Mbak Bivitri juga. Jadi agak menarik sebenarnya materinya tadi karena ternyata ada beberapa poin-poin yang bagi kami umpamanya di Indonesia bagian timur itu butuh juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jadi minimal ini sebagai penguatan karena apa? Kok bisa jadi mitos gitu kan? Oh, mitosnya ini loh. Seperti ini loh jawaban-jawabannya ternyata. Jadi paling tidak kita juga punya penguatan-penguatan karena saya rasa teman-teman untuk hari ini kita dengan UNAS sebenarnya ya, teman-teman di UNAS juga melakukan webinar juga berbicara juga terkait ini. Nah, mungkin kita bisa mendorong dengan jaringan-jaringan yang lain juga. Jadi ini sebenarnya untuk menjaga perlawanannya ya. Saya rasa napas panjangnya selalu kalau berbicara KPK selalu panjang ini. Ini harus tarik napas jauh-jauh ya. Tidak pernah pertarungannya cepat. Pasti kita akan panjang ini pertarungannya lagi. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa. Kemudian untuk jalur dari sisi hukumnya, ya saya rasa langkah yang paling tepat memang untuk jalur ke tata usaha negaranya ya. Jadi ditunkan itu penting. Diuji ke Mahkamah Agung itu penting. Kemudian kalau umpamanya sudah mulai mau mendorong obstruction of justice boleh juga sebenarnya. Karena saya rasa pola ini penting sekali. Karena apa? Sudah banyak cara-cara yang kemudian dilakukan oleh internal sendiri di KPK, pimpinan sendiri itu kemudian untuk bagaimana supaya perkara tidak dilanjutkan. Sama sih ingat lah ya, kemarin umpamanya Bang Yadin juga dari kejaksaan kan tiba-tiba menangani perkara besar karena dianggap terlalu ini sudah ditarik aja. Karena ya itu tadi, KPK ini kan tidak semuanya pegawainya ini adalah milik KPK. Ada yang kemudian diperbantukan. Sehingga karena ada yang diperbantukan, ya ini sangat mudah sebenarnya untuk ditarik. Kan selama ini desain KPK kenapa kita berharap independen kan sebenarnya supaya mereka tidak ditarik-tarik. Supaya mereka bisa fokus. Nah, dengan adanya revisi ini kan justru malahan ya menguatkan itu. Kalau tidak bisa umpamanya penyidik ke depan ya harus polisi lagi. Nah ini kan agak ngeri-ngeri sedap ini. Kembali ke polisian, tidak ada lagi penyidik independen. Jaksanya ya tetap pasti bisa diperpanjang atau diberhentikan di tengah jalan. Nah ini kan agak ngeri-ngeri. Karena sudah banyak kasus yang seperti itu terjadi. Sementara diproses tiba-tiba diberhentikan di tengah jalan. Dan akhirnya perkaranya sampai detik ini ya tidak jelas lagi apakah kemudian sudah berjalan apa tidak. Kalau saya itu aja mungkin Bu Neles. Siap Bang, terima kasih. Wah menarik sekali ya. Baik, ini sebelum kita menuju penghujung dari diskusi yang bagus ini, yang mantap ini, saya mengundang lagi teman-teman, ada yang mau memberikan komentar, pertanyaan mungkin, dipersilakan.
Ada siapa? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Bang Nur Ahmad Aziz ya? Iya, betul. Abang Pak, belum. kalau berkenan Hmm. kameranya bisa dinyalain. Nah, izin ini terkait hal itu, saya dari Lampung, ini di Lampung lagi hujan ini, Pak. Oh, baik. Ini Bang. Jadi ada Ya, kendala ya. masalah teknis Baik, sebenarnya. silakan. Nah, Mau tapi ya mengajukan mudah-mudahan pertanyaan. tanpa mengurangi rasa hormat saya Ya, ya. kepada abang-abang, abangda semuanya, sama Yunda juga semuanya. Dalam hal ini istilahnya di sini saya sebenarnya bukan ingin bertanya, tapi sedikit pernyataan lah. Pernyataan aja dalam hal ini yang saya juga amat sesali. Kenapa marwah dari KPK itu sendiri itu sudah menurun ataupun sudah jauh dari degradasi ataupun jauh dari istilahnya hitoh di awalnya KPK itu sendiri. Ini istilahnya banyak memang hal ini publik yang sudah mengetahuinya, tetapi dalam hal ini juga respon publik itu pun di sini sepertinya apatis, cenderung apatis. Nah, dalam hal ini juga, saya istilahnya di sini juga agak sedikit mengetahui, mungkin sedikit sih ya, nggak terlalu banyak. Ada di dalam KPK itu tuh kalau nggak salah ada bermacam kayak semacam direktorat ataupun jajaran yang udah dibagi divisinya itu, ada kayak di bagian penindakan ataupun istilahnya pendidikan. Nah, di sini juga kan target dari Pak Firly itu sendiri bahwasanya dia selalu mengagung-agungkan ataupun mencanangkan bahwasanya istilahnya dua hal itu konsensusnya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan ada pernyataan dari Pak Saud Situmorang juga itu kalau nggak salah pernah mengutip bahasa bahwasanya antara satu sama lain baik itu dari pencegahan ataupun upaya pendidikan itu nggak bisa juga dipisahkan satu, semua harus saling berkesinambungan. Nah, dalam hal ini yang saya sesalkan ataupun istilah saya secara pribadi yaitu dari upaya-upaya pelemahan itu sebenarnya hal ini sudah dilihat, tapi mohon maaf ini ketika kalau saya ngomong pemerintahan ya, ini kayaknya sudah mulai terlihat di masa pemerintahan yang sekarang yang udah mengenyam dari 2 periode ini. Karena dari situ kita bisa lihat semuanya lah. Ini saya berbicara secara bukan subjektif ya, tapi kita objektif aja. Di sini udah banyak pelemahan-pelemahan bahwasanya ada something apa ya, saya bilang ini bukan lagi wrong tapi udah menjadi trouble saya bilang. Bukan ini karena sistem yang dibuatnya ini oleh mereka itu semuanya. Terlepas itu yudikatifkah ataupun legislatifkah ataupun bahkan eksekutif, ini saya kira semua ranah ataupun semua lini di Indonesia ini udah bobrok. Ini saya mohon maaf ini jadi ini pernyataan dari keluh kesah saya sendiri ataupun perwakilan dari Lampung, ini semuanya udah hancur dah. Nah, saya sering juga ikut semacam kayak kegiatan webinar ini ketika kalau saya sering mempertanyakan apa upaya kita Kotor sekarang ini untuk membenahi diri. Bahkan ada yang mau ngomong udah benahin dulu dari diri kita. Nah, cuman kayaknya seperti itu nggak solutif menurut saya. Karena dalam hal ini ranah Indonesia ini besar dan harus istilahnya maafnya ngomong kejahatan korupsi ini ataupun perilaku koruptif ini kan udah kategorinya extraordinary crime. Jadi membutuhkan juga istilahnya upayanya ataupun effortnya itu juga harus ekstra. Dan gitu juga sama dengan regulasinya juga pun itu harus ekstra. Nah, apabila dalam hal ini ada ketimpangan, istilahnya di sini istilahnya main terabas ataupun main sekonyong-konyong seenak aja, ya udah itu lemah. Bahkan ada juga yang istilahnya di sini udah mengucapkan innalillahi, kita lihat aja KPK sudah sadaqallah dan lihat aja nanti bakalan mungkin bisa jadi ada tandingannya ataupun ada yang menjadi kompetitif dari KPK itu sendiri. Ini banyak istilahnya rumor-rumor yang udah timbul seperti itu. Jadi dalam hal ini akhirnya ketika istilahnya polemik itu timbul bahkan di kalangan masyarakat, kalangan awam ataupun umum, itu akhirnya apa? Masyarakat itu udah terus, ya sudah deh, lihat aja nanti bagaimana bubarnya. Lihat aja deh nanti bagaimana endingnya. Dan ini sebenarnya itu saya amat luar biasa dengan Ayu Yunda, semua abang-abang yang di sini. Ini mungkin istilahnya orang-orang hebat semualah yang sama-sama kita masih mau menyisingkan waktu luang, masih mau memikirkan istilahnya untuk kita ke depannya untuk sama-sama membenah diri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya istilahnya ini juga
mudah-mudahan istilahnya merupakan hasanah lah buat kita semua. Dan saya juga sependapat dengan Bang Jupri ini. Saya juga sebenarnya mohon izin ini Ibu Fitri, itu kayaknya bagus tuh tadi konsep materinya. Jadi kita juga bisa menyampaikan ataupun mengedukasi kawan-kawan ataupun adik-adik kita yang ada di lintas kampus terutama. Izin ini Bang, saya kebetulan juga salah satu mahasiswa. Jadi insya Allah nanti kita sama-sama lah istilahnya berupaya untuk sama-sama menggiatkan terkait edukasi dalam perilaku anti koruptifnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nur, satu mungkin refleksi ya yang baik untuk kita juga. Ada lagi teman-teman mungkin satu orang lagi yang mau sharing atau mau bertanya, memberikan tanggapan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya mengambil sari dari pernyataannya Bang Nur tadi dan mau mendengarkan tanggapan dari kedua narasumber. Tadi ini soal kejahatan yang luar biasa kok. Kejahatan yang luar biasa mestinya diperangi, diberantas dengan cara yang luar biasa. Nah, situasi hari ini bagaimana ini Bu, Pak? Memangnya kita sudah tidak memerangi secara luar biasa kah? Atau kita biasa-biasa saja? Atau malah menganggap ya sudah, kalau memang ada kekuatan kita sedikit, kesempatan kita sedikit, atau kasus itu bisa mengangkat nama pamor secara politik, mungkin ya bisa dilakukan itu. Kalau tidak perlulah. Atau mungkin yang kita ganggu ini orang besar, jangan disentuh. Mungkin apakah sudah mengarah ke arah-arah sana, artinya kita tidak mau memberantas secara luar biasa lagi. Saya mungkin minta tanggapan dari Bapak dan Ibu. Silakan Ibu Bivitri lagi duluan. Iya, terima kasih Bung Neles, dan kepada Bung Nur Ahmad tadi ya, nanti saya bisa titip ya kepada perkumpulan baca bahan yang tadi saya sampaikan. Nah, soal kejahatan luar biasa masih luar biasa atau tidak, saya kira yang terus-menerus dicoba didengungkan oleh politisi adalah, itu saya sering sering agak berantem ya kalau misalnya ketemu di berbagai acara sama beberapa politisi, memang yang didengungkan tuh selalu itu. Oh, kita udah selesai gitu. Maksudnya sudah bisa kembali, KPK itu kan lembaga ad hoc. Nah, itu yang salah. Jadi kita harus sadari KPK itu bukan lembaga ad hoc dan yang suatu saat nanti bisa dibubarkan dan digantikan gitu ya. Bisa saja suatu lembaga manapun ya, kan ini bukan, kita tidak bicara lembaga-lembaga suci, bisa saja dibubarkan, tapi kan parameternya harus jelas. Nah, parameter ini kita belum capai. Ya, bahkan yang seringkali digunakan untuk menyerang KPK kan diperbandingkan misalnya hasil kerja KPK itu tidak terlalu menyelamatkan uang negara misalnya begitu ya. Padahal ukuran dari pemberantasan korupsi bukan itu. Dan kita juga mesti lihat kalau dibilangnya sudah bisa digantikan KPK-nya, siapa yang menggantikan dalam hal penegakan hukum? Yang menggantikan adalah aparat penegak hukum yang lain yang memang selama ini ada yang ditugaskan juga ke KPK, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Masalahnya, apakah kepolisian dan kejaksaan sudah bersih? Kalau menurut saya, belum. Dan kita ingat dulu salah satu alasan KPK lahir adalah justru karena dulu saya ingat sekali ada istilahnya, mana bisa kita menyapu dengan sapu yang kotor. Mana bisa kita menegakkan hukum secara baik kalau penegak hukumnya masih kotor. Nah, kenyataannya kan seperti itu. Terus terang saja ya, kita bisa lihatnya dari yang sudah inkrah sajalah kasusnya ya, supaya tidak menduga-duga. Tapi memang kita masih punya banyak perkara korupsi maupun pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lain, baik kepolisian maupun kejaksaan. Datanya itu semua ada. Kalau kawan-kawan mau cari bisa di Anti-Corruption Clearing House tuh, ACCH-nya KPK, itu ada datanya tuh, siapa saja pejabat yang sudah pernah kena, perkaranya apa, itu kelihatan kok. Begitu juga hal-hal yang masih kita temui sehari-hari ya, terutama kalau kita juga harus berhadapan dengan penegak hukum, baik di jalanan
maupun dalam perkara-perkara yang biasanya dalam tanda kutip basah, ya seperti narkoba misalnya dan lain sebagainya. Nah itu sayangnya masih sering terjadi, apalagi nih nanti mungkin Bung Jupri bisa cerita lebih banyak, yang saya dengar di luar Jakarta apalagi, itu luar biasa permainannya. Jadi kan dengan itu, saya kira balik ke pertanyaannya Bung Neles tadi, memangnya sudah tidak luar biasa? Masih sangat luar biasa. Cuma yang terus-menerus dinarasikan itu adalah ya kita sudah tidak perlu lagi KPK karena sudah biasa aja, dan kemudian yang sekarang perlu dilakukan adalah upaya yang sistematis. Nah, ini yang kita perlu soroti bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya secara pencegahan. Pencegahan itu sangat perlu. Saya pun bergeraknya di bidang pencegahan karena saya bukan penegak hukum. Tapi dalam pemberantasan korupsi itu penindakan itu juga luar biasa penting. Karena kita tidak bisa membuat sistem yang lebih baik gitu ya dengan tanpa adanya evaluasi dari penegakan hukum, dan tidak bisa juga membersihkan para koruptor dari tempat-tempat yang di mana dia bisa menghisap terus uang rakyat gitu kalau tidak ada penegakan hukum gitu. Jadi yang dinarasikan oleh beberapa anggota DPR itu sering ya udah kita fokus ke pencegahan. Nggak bisa, pemberantasan korupsi itu tidak bisa hanya fokus ke pencegahan. Dimanapun pasti butuh juga penegakan hukum, apalagi dengan data seperti yang kita masih miliki sekarang. Loh, orang ada 2 menteri kok yang baru-baru ini di OTT, bupati yang baru-baru ini di OTT, hakim saja sudah banyak yang di OTT juga. Jadi buat saya ini sudah jadi penanda yang cukup untuk bilang bahwa kejahatan korupsi itu masih kejahatan yang luar biasa, dan kita masih butuh lembaga serupa KPK yang seharusnya independen, tidak kemudian malah dimasuki oleh sapu-sapu kotor itulah gitu. Itu Bung Neles, saya kembalikan. Terima kasih Bu. Bang Jupri, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, terima kasih banyak Bung Neles. Jadi sebenarnya ada yang menarik tadi mengenai yang serunya Mbak Bivitri ya, terkait bagaimana dengan yang di luar daerah umpamanya. Ya, kalau kita berbicara mengenai yang di luar daerah, kita masih ingat Jaksa Agung yang sebelumnya ya Mbak ya. Jaksa Agung sebelumnya itu kan warnanya kemarin kan Nasdem ya, kita jujur aja gitu ya. Menariknya kemudian adalah kenapa sangat berbahayanya ketika penegak hukum itu kemudian dipegang oleh penguasa. Kalau kemarin ya penguasa dalam artian partai, hampir di Sulawesi, satu pulau Sulawesi ini itu semua kemudian kepala daerah yang sementara dibidik sama Kejati itu lomba partai semua. Itu bisa dicek di Sulawesi Selatan, itu semua lompat partai semua. Yang awalnya Golkar menjadi Nasdem, yang awalnya PD, pokoknya jadi Nasdem semualah. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa di Gorontalo sendiri beberapa kepala daerah, mantan bupati, karena tersangkut kasus, ada namanya disebutkan di putusan Mahkamah Agung bersama-sama, demi menyelamatkan dirinya tiba-tiba langsung pindah partai. Langsung berubah menjadi Nasdem pada saat itu. Akhirnya tidak tersentuh. Yang lebih menarik lagi, ada yang sementara sudah ada nomor calegnya di Golkar, mantan bupati, karena tiba-tiba disinggung perkaranya dulu waktu menjabat sebagai bupati, itu langsung keluar dari partai tersebut. Langsung ganti baju, Nasdem. Artinya apa? Bahwa ini ketakutan kita besok-besok, semua yang sementara disidik ya, atau sementara jadi monitor yang disoroti oleh KPK, karena mungkin ditahu ini sekarang penguasa siapa, ya oke kita lompat ke partainya supaya diamankan. Nah ini kan agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ya inilah yang sebenarnya kita takuti sekali. Jangan sampai pola-pola yang biasanya dilakukan oleh penegak hukum seniornya yang dulu itu kemudian juga masuk ke KPK. Karena ya asal-usul pembentukan lembaga ini kan jelas sekali menyebutkan belum optimalnya lembaga penegak hukum lain, kepolisian dengan kejaksaan. Sehingga lahirlah KPK. Nah, yang kita takutkan adalah ketika KPK juga sudah main kayak kemarin,
dalam artian sudah ada yang bertransaksi kasus, ya, bertransaksi ya yang difasilitasi itu yang baru-baru kan sempat heboh juga. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya. Kenapa dari jauh-jauh hari kita menolak SP3? Karena kita tahu bahwa SP3 itu pasti akan menjadi peluang orang untuk kemudian bertransaksi. Akhirnya sudah terbukti. Undang-undangnya baru direvisi, tiba-tiba sudah ada bertransaksi. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya. Jadi kita memang sangat harus dengan undang-undang ya, undang-undang yang KPK saat ini, ya melindungi KPK, mengkritik KPK itu bukan karena tidak suka sebenarnya. Seperti itu. Ya mau tidak mau. Kalau saya sendiri yang dulunya umpamanya teman-teman bisa bilang sangat mendukung KPK, ya saat ini ya kalau kita mengkritisi KPK itu karena kita suka KPK. Ya. Yang kita kritisi ini kan oknum-oknumnya saja sebenarnya. Jadi bukan lembaga secara keseluruhan, tetapi ada oknum-oknum yang istilahnya Bibi Tri tadi ya sapu-sapu kotornya itu loh. Jauh-jauh hari kan kita sudah mengingatkan ketika yang menjadi calon pimpinan KPK bermasalah, ada pelanggaran kode etik, kemudian tetap dipaksakan, maka mau tidak mau ya kita akan mendapatkan ya wajah KPK saat ini. Nah, ini sudah terbukti sebenarnya. Kami juga di teman-teman, kebetulan kami bergabung juga di Mahupiki, Mbak Bivitri ya. Masyarakat hukum pidana ya dan kriminologi, kita juga waktu masih mau rencana revisi itu kita gontot-gontotan itu. Kebetulan ketuanya kan Timsel. Ya. Jadi ketuanya Mahupiki itu kan Timsel. Jadi ya jujur aja lah. Kita gontok-gontokan dengan Prof Romli, kita gontot-gontotan. Saat ini setelah terbukti kita akhirnya menagih ya. Kita bersama teman-teman yang masih tetap bergabung, Mas Ganjar, walaupun kita ada di grup itu, kita bergabung juga di situ. Ya kita sekarang kalau menyerang ya kita langsung tagih. Ini bagaimana? Kemarin kan membela, katanya menguatkan. Terus bagaimana? Kita sudah lihat KPK saat ini katanya menguatkan. Nah, itu enggak bisa itu, ya. Jadi sebenarnya di kita saja di tataran dosen-dosen hukum pidana pun ya kita juga ya kalau mungkin teman-teman di asosiasi HAN-HTN kayak kemarin waktu di Gorontalo kan kita kan ketemu-ketemu kan masih enak-enak tuh. Kalau kita di Mahupiki, ya kita jujur aja, paling cuma beberapa orang aja umpamanya yang berdiri di KPK. Sisanya itu ya berafiliasi ke pemerintah, sehingga ya gontot-gontotannya kami di grup itu lebih kencang sebenarnya. Dan akhirnya ya lebih banyak baku serangnya di situ. Ya, nah sekarang kita berharap bahwa bagaimana kemudian menyelamatkan KPK ke depan. Ya tentunya itu tadi. Kalau kita berbicara bahwa apakah korupsi itu masih extraordinary, ya kita masih menganggap itu extraordinary. Di kajian kami di dosen hukum pidana, kami masih menganggap bahwa ketika delik korupsi masuk di KUHP, rancangan KUHP, ini Pak Wamen ini kan salah satu penggagasnya soalnya. Ya kita tetap menolak juga, ya. Pokoknya kita masih menolak itu. Selama delik korupsi akan dijadikan sebagai delik biasa. Karena kalau dia masuk di KUHP, dia akan menjadi delik biasa. Bukan lagi extraordinary crime. Nah, ini sebenarnya yang sangat berbahaya. Menyamakan pencuri ayam dengan koruptor ini kan sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi ini yang kita sebenarnya antisipasi kalau kami di dosen hukum pidana. Jadi masih ada KUHP, masih ada KUHP rancangannya yang kalau kami di dosen-dosen hukum pidana itu masih mengawal juga. Sembari juga mengajak teman-teman yang lain untuk kemudian melakukan ya gerakan-gerakan tetap mewacanakan untuk kemudian mendukung KPK secara kelembagaan, kemudian ya mendorong pimpinan KPK untuk mengundurkan diri lah yang nakal-nakal ini. Lebih baik begitu aja lah daripada kita setengah-setengah kan. Oke, itu saja mungkin Bu Neles. Siap, memang harus full ya Bangnya, nggak boleh setengah-setengah. Baik, terima kasih banyak. Wah, luar biasa ini. Kalau tadi saya masih teringat ya pernyataannya Bu Bivitri. Kalau kita diam, memang itu yang diharapkan sama orang-orang itu, para koruptor, kroni-kroninya. Jadi kalau kita diam ya memang itu tujuannya mereka. Jadi semakin kita diam ya tujuannya tercapai. Nah, diperkuat dengan pernyataan dari Bang Jupri tadi bahwa
ya perlu banyak konsolidasi di berbagai daerah. Kalau perlu hari ini di satu daerah ini, besok di satu daerah ini. Saya kira itu masukan yang baik juga, Bang. Terima kasih banyak. Ini kita rasanya sudah di ujung diskusi kita. Ini saya tidak akan bertanya soal materi lagi, tapi mungkin ada pesan yang sifatnya reflektif ya, buat kami-kami lah yang mungkin masih muda, terutama juga teman-teman mahasiswa yang bergerak ya, buat berdiskusi juga, punya keprihatinan yang sama. Nah, apa pesan dari Bu Bivitri dan juga Pak Jupri untuk kami dan kita semua lah, gitu, terkait dengan ya tragedi yang terjadi saat ini. Perlukah kita harus selalu berpikir bahwa KPK, tetapi apakah kita mesti punya alternatif yang lain atau membangun gerakan yang lain? Nah, siraman refleksi ini yang kita mungkin perlu ya. Saya persilakan Bu Bivitri lagi. Iya, terima kasih Bung Neles. Dibilangnya tadi siraman, saya udah deg-degan. Nanti dibilangnya siraman rohani lagi. Kalau itu saya nggak berani. Tapi kalau siraman refleksi, saya berani. Jadi refleksi saya, pesan saya, barangkali mudah-mudahan berguna ya buat kawan-kawan, Ibu dan Bapak sekalian. Dua hal sih. Yang pertama, saya kira kita harus kritis sekali untuk melihat apa segala wacana yang berkeliaran di sekitar kita gitu. Karena upaya-upaya pembunuhan KPK, boleh lah ya saya sebut dengan pembunuhan gitu, itu dilakukannya di dua hal. Yang pertama di ranah kebijakan, tadi dengan revisi Undang-Undang KPK, dengan memasukkan sapu-sapu kotor begitu ya, tapi juga di ranah wacana gitu. Makanya kita ingat sebenarnya kan revisi Undang-Undang KPK itu supaya mendapatkan dukungan dari banyak pihak, ditiupkanlah isu-isu soal Taliban gitu ya, kadrun ya, segala macam begitu loh, yang memang memanfaatkan kondisi masyarakat kita yang terbelah di satu sisi, tapi juga kurang kritis gitu kalau menerima informasi gitu. Jadi pesan saya yang pertama itu untuk terus-menerus berpikir kritis gitu ya. Jadi misalnya ada narasi seperti yang tadi saya sampaikan, makanya harus bongkar-bongkar mitos itu. Misalnya tadi soal, oh ini soal kepegawaian aja, itu 75 orang nggak lulus berarti ya nggak mampu, udahlah jangan marah-marah misalnya. Nah kita kritis melihat, kita zoom out gitu, kita lihat, oh ini masalahnya KPK loh, lembaganya ini yang memberantas korupsi gitu. Jadi saya ingin mendorong supaya kawan-kawan rajin lebih kritis dan ini bisa dipupuk dengan cara banyak diskusi dengan kawan-kawan. Saya kira perkumpulan baca maupun banyak komunitas lainnya perlu makin menggiatkan hal ini, dan apapun yang kita bisa lakukan lah, kalau misalnya nggak harus nunggu-nunggu kawan-kawan perkumpulan baca, misalnya bisa bikin diskusi-diskusi kecil dimanapun, di kampus dan lain sebagainya, itu akan sangat berguna di tengah situasi di mana hati-hati loh, kalau kita nggak kritis dan konsolidasi, ini sekarang politisi udah siap-siap ke 2024 loh, teman-teman. Kita akan ketinggalan kereta lagi. Dari dulu kita ketinggalan kereta, kita tuh maksudnya masyarakat sipil ya. Tapi kalau sekarang kita ketinggalan kereta, kita tuh aralnya itu makin banyak. Sekarang itu KPK-nya mati, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada undang-undang lain-lain begitu ya. Jadi bisa fatal gitu. Kalau kita nggak dari sekarang juga, politisi udah bergerak, kita juga udah mesti bergerak untuk berkonsolidasi. Nah, pesan keduanya adalah saya setuju dengan Bung Neles soal alternatif. Jadi KPK-nya ada, bolehlah kita masih menumpukan harapan pada 75 orang itu. Tapi di luar itu, saya kira kita harus bergerak menjadi alternatif gerakan pemberantasan korupsi, yaitu masyarakat sipil, gitu. Dan tentu saja itu bukan hal yang mudah. Kita itu tadi harus konsolidasi dan lain sebagainya. Tapi mulai berpikirnya ke arah situ. Jadi jangan terus bergantung pada aktor-aktor politik yang sekarang lagi memang nggak punya perhatian pada soal korupsi. Jadi kita bergantung pada kalangan kita sendiri untuk menguatkan gerakan masyarakat sipil. Itu Bung Neles, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya persilakan Bang Jupri. Ya,
Kalau saya cuma sedikit mungkin Bu Neles ya. Jadi saya lebih ke wilayah bahwa kalau umpamanya kita masih berharap indeks persepsi korupsi kita ini kemudian membaik ya, maka mau tidak mau kita tetap harus kemudian menjaga marwah KPK. Kita tidak mau KPK atau lembaga ini menjadi lembaga yang kesekian kalinya dari masa Orde Lama, kemudian Orde Baru, era reformasi, kemudian ini juga ya mati juga ya. Itu yang kemudian kita tidak inginkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa dengan dibungkus sedemikian rupa saat ini, dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan bobrok ini KPK ya, tujuannya politisi itu sederhana. Supaya ke depan sudah bisa dibubarkan. Karena apa? Masyarakat, dukungan masyarakat itu sudah ke politisi, bukan lagi KPK-nya. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya. Makanya ya sepakat kita saat tadi ke Mbak Fitri ya. Jadi konsolidasi itu penting. Kita harus mensolidkan jejaring kita untuk kemudian selalu mengingatkan bahwa yang teman-teman yang 75 orang ini ya, kita tetap harus kawal ya. Bagaimana kemudian kita tetap menjaga marwah KPK supaya ya tujuan kita ini untuk Indonesia bersih, Indonesia sejahtera ini cepat tercapai ya. Tentunya kalau kita masih ingat dulu ya, kita tidak mau katanya kayak VOC ya. VOC itu gulung tikarnya gara-gara korupsi. Jangan sampai besok-besok Indonesia gulung tikar gara-gara korupsi. Nah, ini yang kita takutkan sebenarnya. Itu saya mungkin terima kasih banyak Bu Neles. Siap. Terima kasih banyak Bang Jupri untuk apa ya? Ya, terima kasih Bang Jupri dan juga Bu Bivitri ya untuk refleksinya begitu. Dan saya kira refleksi tadi sekaligus juga semacam closing statement ya untuk diskusi kita di sore hari ini. Nah, ini memang kita sudah benar-benar di penghujung ini. Setelah tadi saya bilang di penghujung, tapi masih lama ternyata. Nah, ini udah benar-benar di ujung. Saya mau mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas nama Perkumpulan Bung Hatta Anti-Corruption Award kepada Bu Bivitri Susanti dan juga Pak Jupri, Bang Jupri, yang sudah berkenan ya memberikan pencerahan, terutama soal materi-materi tadi itu sangat luar biasa karena kita tercerahkan sekali. Nah, nanti teman-teman yang tadi minta materi, nanti Ibu Fitri akan titipkan ke kami akan bantu sebarkan ke teman-teman semuanya. Yang kedua, terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan, ikut dari awal sampai akhir berdiskusi ini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Bung Hatta Award. Nah, mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan pupuk ya buat kita, seperti kata Bu Fitri, untuk berpikir lebih kritis. Seperti kata Bang Jupri, harus mulai membangun jejaring. Kritis itu penting, melihat persoalan harus apa ya, jangan langsung termakan dengan narasi-narasi. Jadi memang memilah-milih itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Apalagi ini terkait dengan soal kekuasaan. Bu Fitri tadi bilang korupsi itu selalu terkait dengan kekuasaan. Jadi memang kita harus pintar-pintar ya. Mumpung masih muda, kita pergunakan waktu, kesempatan yang ada. Banyak orang yang mau mungkin menjadi mentor kita untuk belajar gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tarik sebagai bukan benang merah ya, tapi saya mau tarik saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di diskusi berikutnya kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Salam sehat dan salam anti korupsi. Oke, makasih banyak Bu Neles. Mbak Bu Fitri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Teman-teman Bang Perkumpulan Jupri. Baca, teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Fitri, terima kasih Pak Jupri. Ya, makasih Bu Syarmi. Yuk, saya pamitan ya, Liv. Baik Bu.